Makanan bukan sebagai hanya penunjang untuk setiap kegiatan makhluk hidup, tapi juga sudah menjadi kebutuhan primer bagi setiap makhluk hidup yang ada di dunia. Akan kita bahas topiknya kali ini di Leuweung Kuya. Nah, teman-teman, untuk tips pakan lengkap dan gizi seimbang kali ini tetap versinya Leuweung Kuya ya. Karena setiap tortokeeper pasti akan berbeda tata cara pemeliharaannya. Oke, langsung aja kita bahas topik pembahasannya. Just do it! Teman-teman semua, sebenarnya topik untuk tips-tips dalam pemberian pakan, pemberian diet kepada torto sebelumnya udah di share sama gue di video kita sebelumnya. Cuma memang karena di video sebelumnya itu belum terlalu sempurna pengeditannya, maka kita bahas kembali di sini, kita sempurnain lagi. Dalam pemberian diet atau pakan untuk torto-torto kesayangan kita harus tetap bedakan jenis-jenis torto tersebut. Dan di sini yang simple akan gue bedakan hanya menjadi 3 jenis. Yang pertama, torto-torto yang memang habitatnya mereka berada di suhu yang cukup terik. Yang kedua adalah mereka yang termasuk keluarga testudo. Dan yang ketiga adalah torto-torto yang masuk ke dalam jenis-jenis atau spesies-spesies torto forest. Sebetulnya sama pemberian pakan atau diet-diet mereka, cuma akan tetap ada perbedaan antara setiap jenisnya menurut kebutuhan pokok mereka di habitatnya masing-masing. Oke, biar nggak lama, untuk sekarang yang pertama kita bahas tentang mereka yang tinggal di daerah yang mempunyai cuaca cukup terik atau cuaca panas, atau mereka torto-torto desert ya disebutnya. Yang pertama itu untuk sulcata, ada pardalis, ada mungkin Indian Star dan Burmese Star. Untuk mereka 70% mereka kebutuhannya adalah dietnya seperti rumput-rumputan, ada kaktus-kaktus. Pokoknya hal-hal yang mengandung atau tanaman-tanaman yang mengandung serat lebih tinggi daripada tanaman-tanaman yang lainnya, teman-teman. Nah, untuk yang sudah di keep atau di captivity, teman-teman, rata-rata semua itu mungkin diganti atau memang masih ada yang mempertahankannya, hanya saja dengan kapasitas yang memang benar-benar tidak jauh dari habitatnya. Tanaman tersebut atau makanan tersebut masih mempunyai high fiber, dan makanan-makanan tersebut juga masih tidak akan merusak atau membuat pencernaan mereka menjadi sakit. Contoh, di kita sudah ada beberapa makanan yang kali ini saya akan mencontohkannya untuk torto-torto desert dulu. Nanti untuk pembahasan torto-torto jenis testudo atau jenis forest akan kita bahas kembali di Leuweung Kuya Kersit episode selanjutnya. A few moments later. Nah, teman-teman, kalau untuk torto-torto desert yang ada di Leuweung Kuya kayak ada sulcata, kayak ada pardalis, kayak kita punya juga Indian Star. Sombong amat. Pakan-pakannya ini sama gue udah disiapin. Yang paling pertama ini ada daun pandan, teman-teman. Ini high fiber ya. Kalaupun misalkan teman-teman nggak punya daun pandan, teman-teman bisa pakai rumput gajah, atau teman-teman bisa juga pakai daun dan kembang sepatu. Itu juga bisa high fiber ya, teman-teman. Selain itu, kita ambil lidah buaya. Kebetulan sebenarnya di kita lebih sering dikasih kaktus centong ya, tapi karena ini lagi habis, kita udah pesen juga belum datang kurirnya, mungkin macet di jalan bagaimana gitu kan, kita ganti sekarang pakai lidah buaya dulu. Ini juga bisa, teman-teman, tapi dengan catatan durinya dulu
dibuangin, baru nanti diiris-iris dan dikasih ke torto-torto yang ada di tempat kalian. Jangan sampai mereka makan duri ya, apalagi makan teman. Nah, yang ketiga, ini yang paling favorit dikasih sama torto-torto kiper, yaitu kalau orang Sunda bilang cesim ya. Ya, kameramen ya. Nah, nggak tahu gua bahasa Indonesianya, silahkan nanti sharing-sharing di tempat kita ya. Oh, sawi itu kata kameramen gua. Kemudian ada pokcoy atau ini biasa disebut sawi bantet di sini ya. Teman-teman, sawi ini juga bagus untuk pencernaan mereka. Selain itu juga seratnya juga cukup tinggi dan mereka juga punya kandungan air yang tidak terlalu berlebih. Karena kalau misalnya torto-torto dessert dikasih makanan yang mempunyai kandungan air yang terlalu berlebih juga kurang bagus ya, teman-teman. Kemudian makanan utama untuk torto dessert di tempat kita ada ini, selada gado-gado ya, teman-teman. Ini gampang kok sama teman-teman dicari di pasar atau dimanapun. Pokoknya semua yang ada di tempat teman-teman carilah yang termudah, asalkan tidak keluar dari kapasitas keperluan nutrisi mereka masing-masing ya, torto-torto tersebut. Ketika di tempat teman-teman nggak ada kaktus centong, teman-teman bisa gantikan dengan lidah buaya tadi. Ketika di tempat teman-teman nggak ada selada keriting, adanya fumak atau siomak, silahkan beli, silahkan ambil. Yang penting itu pada dasarnya mereka membutuhkan serat lebih tinggi. 70% dari nutrisi yang mereka butuhkan adalah serat yang lebih tinggi. Selanjutnya teman-teman ada labu parang. Ini contohnya labu parang. Teman-teman kalau memang misalkan di tempat teman-teman di daerah perkotaan sulit mencari labu parang, teman-teman bisa gantikan dengan pumpkin ya. Nah, karena kita di sini di agak ujung, jadi mau nyari pumpkin mall aja susah. Dan yang terakhir teman-teman adalah timun. Dan timun ini teman-teman kita nggak kasih setiap hari, kita cuma kasih seminggu 2 kali. Ada torto-torto kiper yang lain yang lebih memilih pepaya dan semangka. Cuma kalau khusus untuk di Lubung Kuya ini, untuk torto dessert kita nggak pilih buah-buahan, karena yang kita yakini di habitat mereka itu memang nggak ada buah-buahan yang tumbuh, karena mengingat sabanah atau pinggir-pinggir gurun itu agak sulit mencari tanaman-tanaman tersebut, teman-teman. Maka kita kasih ini seminggu 2 kali. Untuk khusus torto-torto yang punya bladder stone atau urates, si timun ini sangat membantu untuk melancarkan pengeluaran bladder stone atau uratesnya tersebut ya, teman-teman. Jadi torto kalian bisa lebih sehat, tapi ingat tetap catat seminggu 2 kali, bukan untuk setiap hari, teman-teman. Nah, itu adalah sayur-sayuran yang biasa dikasih sama Lubung Kuya. Tambahan, teman-teman bisa kasih pelet yang khusus torto ya. Jangan kasih pelet ikan, apalagi pelet unggas ya, teman-teman. Ada tersendiri peruntukannya, dan sekarang di kita pun di Indonesia udah banyak anak-anak bangsa yang bisa bikin pelet khusus torto. Nice. Selain itu, tambahan selanjutnya adalah kalsium. Kalsium teman-teman semua bisa nyari ke toko-toko reptil atau ke online shop. Cuma kalau memang di kita di Lubung Kuya ini, teman-teman, biasa kita pakai tulang sotong ya. Kita biasa belinya di tempat jualan pakan burung biasanya ya, dan tempat jualan burung. Itu bagus. Kalau memang di tempat teman-teman lebih dekat untuk mencari tulang sotong, bisa dipakai sama teman-teman, dialusin dulu, ditumbuk, kemudian baru disebar di atas makanannya. Nah, teman-teman,
untuk tips pemberian pakan khusus untuk Tortoise Dessert dari Leuweung Kuyah itu yang bisa kita bagikan. Dan sebelum gua tutup video ini, seperti pesan-pesan gua di video-video yang lain, di dalam era new normal ini tetap jaga jarak, tetap gunakan masker, dan tetap mencuci tangan atau bawa hand sanitizer. Kita dukung upaya pemerintah untuk pemberantasan virus COVID-19 ini. Gua Ilham, salam sejahtera.